Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menonton video ini, dan kami harapkan semoga teman-teman bisa paham, bisa mengerti dan bisa mengambil hikmah atau ilmu yang terdapat dalam video ini sehingga nantinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman semua yang kami hormati, di sini kami senantiasa menyapa teman-teman baik yang ada di luar negeri, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, dan yang ada di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah dan bisa beraktivitas sehari-hari tentunya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman semua, seperti biasanya kami akan mendoakan teman-teman baik yang sudah berkomentar maupun yang belum, yang sudah mensubscribe maupun yang belum. Kami doakan semoga teman-teman yang ingin hajatnya cepat terkabul, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Misalnya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah, semoga dikabulkan oleh Allah. Ingin lunas hutang, ingin rezekinya lancar, yang ingin punya keturunan, ingin punya keluarga, atau yang ingin punya hajat-hajat lain yang belum dikabulkan oleh Allah, semoga cepat dikabulkan di waktu yang tepat oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebelumnya kami akan menyampaikan tentang sebuah sujud teman-teman. Yaitu sujud itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat mudah dilakukan, namun ini butuh hati yang ikhlas, yang tulus untuk melakukan sujud ini teman-teman. Karena sujud ini merupakan salah satu bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan kita itu seakan-akan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah ketika kita sudah bersujud teman-teman. Maka ketika kita sudah bersujud, kemudian berdoa kepada Allah, maka dalam sujud tersebut insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah merendahkan diri di hadapan Allah dan sudah memohon kepada Allah melalui sujud yang telah teman-teman atau yang sudah kita lakukan teman-teman. Contoh seperti ini, contoh konkretnya teman-teman. Ketika kita misalnya meminta sesuatu kepada keluarga kita misalnya, atau kepada teman kita, meminta dengan cara kita sendiri, misalnya langsung meminta teman-teman, minta sesuatu, namun itu tidak dihiraukan atau tidak dikasih. Kita minta itu tidak dikasih. Kemudian teman-teman menjabat tangan dan mencium tangannya, kemudian meminta kepada teman kita itu biasanya dikasih, ada yang tidak dikasih teman-teman. Itu ketika kita meminta pada sesama kita. Namun ketika kita sudah meminta tidak diberi, tidak dikasih, kemudian kita bersujud di hadapan orang tersebut teman-teman, kita merendahkan diri di hadapan orang tersebut dan meminta, insya Allah orang tersebut akan luluh hatinya kepada kita teman-teman. Sehingga apabila hatinya sudah luluh, sudah kita dapatkan hatinya, insya Allah apa saja yang kita minta pasti diberikan oleh orang tersebut teman-teman. Ketika kita meminta kepada Allah, misalnya doa kita belum dikabulkan oleh Allah, berdoa ketika selesai sholat misalnya, berdoa setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, belum dikabulkan oleh Allah,
mungkin teman-teman boleh mencoba meminta kepada Allah di waktu sujud terakhir teman-teman. Insya Allah pasti akan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah ketika kita meminta di waktu sujud terakhir, ketika kita sholat tahajud atau sholat hajat teman-teman. Karena sujud itu merupakan suatu pengorbanan kita atau pekerjaan kita yang merendahkan diri di hadapan Allah untuk mendapatkan ampunannya, untuk hajat kita dikabulkan oleh Allah yang kita minta supaya diberi oleh Allah. Insya Allah pasti Allah kabulkan apabila kita meminta di waktu sujud terakhir, di waktu sholat hajat maupun sholat tahajud teman-teman. Sedangkan di sini amalan yang harus teman-teman baca ketika sujud terakhir di dalam sholat tahajud. Artinya ketika kita sudah melakukan sholat tahajud, yaitu kan 2 rakaat biasanya teman. Ada yang mengambil 4 rakaat namun dengan 2 salam. Ini yang mengambil 2 rakaat dengan 1 salam. Ketika sujud terakhir yang bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian teman-teman baca bacaan ini, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Baca juga 3 kali, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Itu dibaca 3 kali. Insya Allah teman-teman, hajat teman-teman, permintaan teman-teman, keinginan teman-teman pasti dikabulkan dengan cepat oleh Allah, karena teman-teman sudah melakukan sujud, kemudian sudah berdoa dalam waktu sujud tersebut, maka insya Allah teman-teman akan dikabulkan apapun permintaan teman-teman. Karena ini ketika teman-teman meminta yaitu di waktu sujud, ini kan pekerjaan yang luar biasa sujud teman-teman. Kemudian di waktu sholat tahajud, ini juga sholat sunat yang sangat istimewa teman-teman. Jarang orang bisa melakukan sholat tahajud ini teman-teman. Ketika teman-teman sudah melakukan sholat tahajud, kemudian sujud di sujud terakhir minta kepada Allah, pasti insya Allah akan cepat dikabulkan permintaan teman-teman. Misalnya ingin uang banyak untuk ibadah haji, untuk ibadah umroh, untuk beli mobil, supaya bermanfaat untuk orang lain. Misalnya ingin lunas hutang supaya tenang hidupnya, mintalah. Insya Allah pasti cepat dikabulkan oleh Allah dengan teman-teman mengamalkan bacaan ini di waktu sujud terakhir. Cukup dibaca 3 kali saja teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada benarnya, ini benar murni dari Allah yang telah berikan kepada kami. Namun apabila ada salahnya, ini kesalahan dari kami, dan kami sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari salah dan dosa. Dan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.